menunjukkan bahwa di antara jasad para wali itu ada yang masih utuh, tidak dimakan oleh tanah. Ketika al-ba'tsu, jika jasadnya itu masih utuh, tidak hancur oleh tanah, maka langsung dibangkitkan dari kuburnya dengan jasad yang memang masih ada itu. Tetapi jika jasadnya tergolong sebagai jasad yang hancur oleh tanah, maka Allah mengembalikan terlebih dahulu jasadnya seperti sedia kala, kemudian dikeluarkan dari dalam kuburnya. Inilah yang disebut dengan al-ba'tsu. Wajib bagi kita untuk meyakini adanya al-ba'tsu, hari kebangkitan. Meyakini bahwa nanti manusia di saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua, mereka akan dihidupkan kembali dan mereka akan keluar dari dalam kuburnya. Orang yang pertama kali keluar dari dalam kuburnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian orang-orang yang dimakamkan di Madinah, orang-orang yang dimakamkan di Makkah, dan kemudian seluruh manusia yang ada di bumi ini semuanya akan dikeluarkan dari dalam kuburnya. Itu yang disebut dengan al-ba'tsu. Kemudian proses yang berikutnya adalah al-hasyru. Setelah manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya, kemudian mereka digiring dan dikumpulkan ke mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Dan dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa mahsyar itu adalah Ardhus Syam, yaitu tanah Syam. Tanah Syam sekarang ini adalah daerah Palestina, Yordania, Syria, Lebanon, sebagian dari daerah Mesir, daerah sebagian kecil dari daerah Irak, Iran, itu disebut dengan daratan Syam. Sekarang terjadi konflik, ada perang di sana, itu adalah daerah Syam. Ketika manusia itu telah dikeluarkan, dibangkitkan dari dalam kuburnya, kemudian mereka digiring ke Syam, yaitu ke mahsyar, tanah mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia. Manusia sejak zaman Nabi Adam atau sampai dengan nanti pada hari kiamat. Pertanyaannya, apakah cukup Ardhus Syam, tanah Syam, dijadikan sebagai tempat berkumpul nanti pada hari kiamat? Sebagian ulama mengatakan nanti dataran Syam itu akan diluaskan sehingga cukup untuk menampung seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan kiamat. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa maksud dari dikumpulkan di mahsyar, yaitu Ardhus Syam, itu adalah semuanya dikumpulkan ke arah daratan Syam. Ada yang sampai masuk ke daerah Syam, ada yang tidak masuk ke daerah Syam, tetapi mengarah ke daerah Syam. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mahsyar, tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat itu adalah ada di daerah Syam. Ini menunjukkan bahwa nanti di saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, bumi ini tidak hancur. Bumi ini tidak hancur, tetapi kita katakan tadi bahwa yang bernyawa semuanya mati. Orang-orang manusia, jin, kemudian malaikat itu mati, kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah seperti yang tadi, yaitu malaikat Hamalatul Arash. Tetapi pada umumnya semuanya mati. Tetapi langit masih ada, matahari masih ada, bumi juga masih ada, tidak hancur. Nah, ini perlu kita sampaikan karena ada sebagian pemahaman bahwa ketika kiamat terjadi, maka buminya meledak, buminya hancur. Kalau buminya hancur, kemudian dari mana manusia akan dibangkitkan dari kuburnya? Kalau buminya sudah hancur, kemudian manusia dikeluarkan dari mana?
buminya udah nggak ada. Nah, karena itulah maka kita katakan bahwa bumi ini nggak hancur, tetapi yang bernyawa manusia itu akan mati seluruhnya. Nah, baru setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua, maka kemudian manusia dihidupkan kembali dan kemudian dikeluarkan dari dalam kuburnya dan selanjutnya dikumpulkan di mahsyar. Hadirin para peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar ini, maka manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Artinya kondisinya itu tidak sama. Sebagian itu dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan bertutup kepala, dalam keadaan beralas kaki, dan dalam keadaan menunggangi kendaraan. Itu yang pertama. Mereka adalah para nabi, mereka adalah para wali, mereka para solihin, para ulama yang mengamalkan ilmu. Kondisinya seperti itu dalam keadaan yang sangat baik. Yang kedua, ada sebagian orang yang ketika dikirim ke mahsyar itu dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak bertutup kepala, tidak beralas kaki. Mereka telanjang digiring ke mahsyar. Siapa mereka ini? Golongan yang kedua, yaitu orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar, yang mati dalam keadaan sebagai pelaku dosa besar. Mereka yang pelaku maksiat besar, mati belum bertobat, maka kondisinya seperti itu, telanjang, tidak bertutup kepala, tidak beralas kaki, tidak berkendaraan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang lebih berat kondisinya. Mereka telanjang, tidak bertutup kepala, tidak beralas kaki, kemudian diseret oleh malaikat. Kakinya diseret, kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah di tanah, kemudian kakinya diseret oleh malaikat dibawa ke mahsyar. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang kafir. Seperti itulah kondisi orang-orang yang kafir. Semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan iman, dalam keadaan sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti kita ketika dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan berpakaian, bertutup kepala, beralas kaki, dan berkendaraan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses berikutnya, ketika manusia sudah berkumpul di mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan manusia yang berkumpul di mahsyar ini, dipindahkan di suatu tempat gelap dekat sirat. Di suatu tempat yang gelap di dekat sirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru menghancurkan bumi ini. Jadi setelah manusia tadi dibangkitkan dari dalam kuburnya, kemudian dipindahkan di tempat gelap dekat sirat, maka baru bumi yang kita tempati ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang baru. Bumi yang baru yang sering disebut dengan istilah al-ardu al-mubaddalah. Bumi baru, al-ardu al-mubaddalah, pengganti dari bumi yang kita tempati ini. Tetapi dari segi sifat-sifatnya, bumi baru ini berbeda dengan bumi yang kita tempati. Kalau bumi yang kita tempati ini ada gunungnya, ada lembahnya, kemudian ada sungainya, ada lautnya, maka al-ardul mubaddalah, bumi baru ini tidak seperti itu keadaannya. Tidak, dia bumi baru itu adalah datar,
seperti kulit yang ditarik. Artinya dia betul-betul datar, tidak ada gunung, tidak ada jurang, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada lautan, semuanya tanah yang datar, berwarna putih seperti perak. Itu warna bumi yang baru yang disebut dengan al-ardu al-mubaddalah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan manusia yang tadi diletakkan di suatu tempat gelap dekat sirat, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Tetapi bukan bumi yang kita tempati, karena bumi yang kita tempati telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bumi pengganti, bumi baru yang disebut dengan al-ardu al-mubaddalah. Nah, di bumi yang baru inilah manusia akan melanjutkan proses kiamat yang selanjutnya. Seperti yang tadi telah kita jelaskan di awal, bahwa kiamat itu waktunya 50.000 tahun. Setelah manusia dikembalikan atau diletakkan di bumi yang baru, maka manusia akan menjalani proses kiamat berikutnya. Di antaranya al-hisab. Manusia akan dihisab di bumi yang baru ini. Manusia akan ditimbang amalnya dan seterusnya dari mawaqif al-qiyamah yang sebagian itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi ada 50 mawaqif al-qiyamah yang akan dijalani oleh manusia nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat sangat panjang, tidak seperti kita di dunia ini. Kita di dunia tidak sampai, sebagian besar tidak sampai 100 tahun. Tetapi kiamat, sebelum seseorang masuk ke dalam surga dan seseorang masuk ke dalam neraka, proses menuju surga dan neraka itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang-orang soleh, orang-orang beriman yang soleh, yang bertakwa, waktu 50.000 tahun itu hanya seperti di antara asar dan maghrib. Artinya tidak begitu lama. Itu bagi orang yang beriman, orang-orang yang soleh, karena mereka senang menjalani proses kiamat. Berbeda dengan mereka yang kafir atau mereka yang banyak melakukan dosa-dosa besar, maka proses kiamat itu terasa sangat panjang dan terasa sangat berat bagi mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini sudah setengah jam kita menyampaikan materi. Kami persilahkan kepada para peserta apabila ada yang perlu ditanyakan terkait dengan tema, kami persilahkan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas penjelasan Ustaz, sangat gamblang terkait masalah hari kiamat. Tadi Ustaz menjelaskan tentang adanya jasad yang tidak hancur di kubur. Antara lain jasadnya para nabi, para syuhada, para wali, dan lain sebagainya. Hanya saya ingin menyamakan persepsi Ustaz terkait dengan ini, karena waktu kami dulu masih SD, pada saat ada pembangunan puskesmas, ada kuburan yang dibongkar dan isi kuburan itu tidak hancur, maksudnya masih utuh jasadnya. Pertanyaan kami adalah, apakah semua jasad yang tidak hancur itu pertanda bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat? Itu yang pertama, Ustaz. Yang selanjutnya, Ustaz, mungkin ini ada keterkaitannya dengan hari kiamat, tapi mungkin saya tidak ikut ke kajian sebelumnya, tapi saya ingin juga mendapatkan penjelasan dari Ustaz bahwa kan sebelum kiamat ini Ustaz ada beberapa
kejadian-kejadian yang terjadi. Antara lain mungkin dalam hadis dijelaskan bahwa ada matahari yang terbit dari barat, kemudian munculnya Dabah, kemudian keluarnya Imam Mahdi, muncul Dajjal, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa Ustaz berikan gambaran runutan-runutannya seperti apa, mana yang duluan, dan waktu yang dibutuhkan dalam satu fase itu, satu kejadian antara kejadian satu dan kejadian yang lain. Mungkin ada riwayat yang menjelaskan terkait ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengatakan bahwa memang tidak semua jasad yang, karena ada jasad yang masih utuh tetapi dia adalah kafir. Seperti misalnya jasadnya Fir'aun. Jasadnya Fir'aun itu masih utuh sampai sekarang. Sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang tentang kekufuran dari Fir'aun ini. Allah menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya membawa atau menjadikan jasad Fir'aun itu ke pantai dan kemudian ditemukan untuk membuktikan bahwa Fir'aun itu sudah benar-benar mati dan jasadnya masih utuh sampai sekarang sebagai pelajaran bagi manusia. Ada yang seperti itu. Tetapi dalam kasus yang sedang kita bahas, kita tidak membahas tentang itu. Kita membahas tentang mereka orang, sebagian para wali, ada yang jasadnya masih utuh. Dan perlu kita pahami bahwa wali itu tidak harus terkenal. Wali itu tidak harus terkenal. Bahkan justru kebanyakan para wali itu tidak dikenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa al-akhfiya. Al-akhfiya itu artinya yang samar, yang tidak dikenal oleh masyarakat. Jadi kehadirannya atau ketidakhadirannya dalam suatu kegiatan itu sama saja. Dia hadir, acara tetap berlangsung, dia tidak hadir, acaranya juga tidak gagal. Jadi tetap berjalan seperti sedia kala karena keberadaannya sama sekali tidak diperhitungkan oleh manusia. Tetapi sesungguhnya dia adalah waliullah. Itulah yang disebut al-atqiya al-akhfiya. Dan jumlahnya itu sangat banyak sekali. Maka sangat mungkin di antara di antara kita, di masyarakat, dalam sebuah kampung, itu mereka wali-wali yang seperti ini. Yaitu wali-wali yang identitas kewaliannya tidak dikenal luas oleh masyarakat. Maka tadi dalam kasus misalnya ditemukan sebuah jasad yang masih utuh, maka bisa jadi, ya kita katakan bisa jadi, itu adalah jasad seorang wali. Jika kita tidak mengenalnya, maka bisa jadi itu adalah jasad seorang wali yang akhfiyah, yang tidak dikenal oleh masyarakat, tetapi dia terkenal di kalangan para malaikat di langit, dia adalah waliullah. Jadi itu ada tanda kebaikan bagi jasad yang masih utuh. Bisa jadi dia adalah seorang wali yang khafi, yang samar, karena kita tidak mengenalnya. Kemudian yang berikutnya tentang masalah tadi yang ditanyakan itu namanya asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, tetapi tetap kita menjelaskannya secara global. Karena untuk menjelaskannya secara rinci, maka membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena tanda kiamat itu sangat banyak sekali. Ada asyratus sa'ah as-sughra, ada asyratus sa'ah al-kubra. Ada tanda-tanda kecil kiamat dan ada tanda-tanda besar kiamat.
tanda-tanda kecil kiamat jumlahnya sangat banyak, ratusan. Sangat banyak ratusan tanda. Dan tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kecil kiamat itu semuanya sudah terjadi kecuali satu. Semuanya sudah terjadi kecuali satu. Apa yang belum terjadi? Satu tanda kecil, tanda kecil. Kiamat yang belum terjadi, yaitu lahir dan menguasainya Al-Mahdi atas dunia ini. Jadi Al-Mahdi namanya Muhammad ibn Abdullah. Karena disebutkan dalam hadis yuwati usmuhu ismi wa yuwati usmu abihi isma abi. Namanya itu sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Maka Al-Mahdi itu namanya Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi yang berasal dari suku Quraisy. Beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibaiat nanti beliau lahir dan dewasa di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian akan dibaiat di depan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, yang setelah itu beliau akan memimpin umat Islam dalam memerangi orang-orang yang kafir, dan semuanya akan kalah, dan dunia ini akan penuh dengan Islam, dunia ini akan penuh dengan keadilan. Itu dipastikan akan terjadi, yaitu Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi, maka akan turun Nabi Isa alaihissalam. Turun Nabi Isa alaihissalam dari langit yang kedua. Kita umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Beliau berada di langit kedua dan pada hari kiamat beliau akan turun ke bumi. Untuk juga nanti akan bertemu dengan Al-Mahdi. Akan bertemu dengan Al-Mahdi, keduanya berjuang untuk Islam, memperjuangkan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa tidak mengajarkan syariat Nabi Isa ketika beliau diutus dahulu, tetapi beliau mengajarkan syariat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini singkat saja ya. Nanti kalau ini terlalu lama, ada pertanyaan berikutnya. Emang teman-teman yang lain. Kemudian setelah itu Dajjal, hurudud Dajjal. Dajjal akan keluar. Dajjal sekarang sudah ada. Dari sisi perawakannya, dia seperti keturunan dari Bani Israel. Dia sekarang di penjara di suatu pulau di bumi ini, di tengah lautan, di sebuah pulau. Tetapi pulau itu masih misterius di mana tempatnya. Itu menunjukkan bahwa belum semua pulau di bumi ini yang sudah ditemukan oleh manusia. Ada sebagian pulau yang belum ditemukan dan belum ada manusia bertempat tinggal di sana, kecuali di situ ada Dajjal yang di penjara atau dikerangkeng oleh malaikat di sana. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang sempat terumbang-ambing di lautan, kemudian tersesat ke sebuah pulau yang di situ ada Dajjal. Dan ketika itu diceritakan kepada Nabi, Nabi membenarkan bahwa orang itu adalah Dajjal. Ketika kiamat sudah dekat, maka Dajjal ini akan keluar. Dan Dajjal ini luar biasa, diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai istidraj. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dan dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa datang ke semua daerah di dunia ini, di bumi ini dalam waktu sekejap. Ketika dia mengatakan, wahai langit, turunkan airmu, maka akan turun air hujan. Ketika dia mengatakan, wahai bumi, keluarkan isi perutmu, maka akan mengeluarkan sesuai dengan kehendak dari Dajjal. Allah
Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya untuk istidraj agar dia semakin sesat dan semakin berat azabnya nanti di akhirat. Dia mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Dajjal, maka dia akan kenyang. Mereka akan senang di dunia ini. Tetapi mereka yang kufur terhadap Dajjal, bertahan dalam keimanannya kepada Allah, mereka akan mengalami kelaparan. Tetapi dengan kehendak Allah, mereka bisa kenyang dengan hanya membaca tasbih. Subhanallah. Kemudian Dajjal dibunuh, berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di sebuah daerah Lut di daerah Palestina. Terkepergok oleh Nabi Isa, berhadapan dengan Nabi Isa, kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu dua kabilah manusia, kabilah dari manusia, dia bukan makhluk selain manusia, tetapi dia adalah manusia. Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Kalau ada yang menggambarkan Ya'juj Ma'juj itu seperti alien, misalnya kupingnya lebar, pendek dan seterusnya, maka itu tidak benar. Karena Ya'juj Ma'juj itu adalah juga manusia. Tetapi manusia yang nggak biasa, jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia normal. Jumlah mereka berlipat-lipat kali banyaknya dibandingkan manusia biasa. Saat ini mereka di sekap di antara dua gunung oleh Raja Dzulqarnain. Sejak masa lalu, setiap hari mereka berusaha untuk membobol tembok tersebut, tetapi mereka selalu gagal. Pada akhirnya nanti, ketika sudah pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, mereka akan berhasil keluar. Dan ketika mereka keluar, maka mereka akan membuat kerusakan di bumi dan manusia biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena jumlahnya kalah jauh dengan mereka. Sehingga orang-orang mukmin ketika itu mereka menyelamatkan diri ke daerah-daerah pegunungan. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mematikan mereka. Karena mereka nggak bisa dihadapi dengan perang karena jumlahnya yang begitu sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan azabnya kepada Ya'juj dan Ma'juj dan semuanya mati bergelimpangan. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang sangat deras yang membawa jasad-jasad manusia Ya'juj Ma'juj ke lautan. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Al-Mahdi wafat, kemudian nanti Isa juga telah wafat. Kemudian pada suatu hari orang-orang pada menunggu terbitnya matahari dari timur. Tidak seperti pada hari biasanya, matahari ditunggu-tunggu terbitnya dari arah timur. Tetapi tidak kunjung terbit matahari itu. Sampai tiba-tiba matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat, berjalan ke timur, kemudian sampai di tengah, kembali lagi ke barat. Maka ini menunjukkan pintu taubat telah tertutup dengan terbitnya matahari dari barat. Di hari yang sama itu muncullah dabbah, yaitu sebuah binatang, seekor binatang yang dia bisa berbicara, yang dia bisa membedakan antara orang mukmin dan kafir. Setelah itu terjadi muncul dukhan, sebuah asap yang memenuhi bumi ini, yang menjadikan orang-orang yang beriman, semacam kena flu, kena pilek. Sementara orang-orang kafir itu dukhan itu akan masuk ke dalam telinga dan hidungnya sehingga mereka sesak, mereka seperti sesak nafas. Itu dukhan. Kemudian juga akan
terjadi namanya khasaf, yaitu tenggelam atau amblesnya bumi di 3 tempat. Di daerah timur, di daerah barat, dan juga di daerah Jazirah Arab. Inilah 10 tanda. 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Setelah itu, setelah nggak ada satupun, setelah ada angin berhembus yang masuk ke ketiak setiap orang-orang mukmin akan mati seluruhnya. Setelah orang-orang mukmin mati seluruhnya, maka barulah malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama dan semuanya akan mati. Ini proses kiamat singkat, tapi terlalu panjang kita jelaskan karena diminta untuk menjelaskannya. Meskipun tidak panjang lebar, kita sampaikan. Silakan satu lagi pertanyaan, kurang 5 menit waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Ini pertanyaan saya mungkin mengenai sebagaimana tadi yang dijelaskan sama Yai Asy'ari, orang yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Sementara yang kita tahu adalah orang yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bukan Nabi Adam yang lebih dahulu dibangkitkan? Kenapa harus Rasulullah lebih dulu? Mohon penjelasannya, Yai. Terima kasih. Terima kasih, karena Nabi Muhammad adalah afdalu khalqillah. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Jadi Nabi Adam alaihissalam benar, beliau adalah manusia yang pertama. Tetapi beliau bukan orang yang paling mulia. Yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, seluruh para nabi adalah makhluk yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Tetapi dari seluruh para nabi itu ada 5 yang paling mulia di antara mereka yang disebut dengan nabi-nabi ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. 5 orang ini disebut nabi-nabi ulul azmi, lebih mulia dari nabi yang lainnya. Wa khiyaru al-khamsah, dari 5 ini yang paling terbaik, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri dalam hadisnya mengatakan, Ana awwalu man yunshaqqu anhul qabr. Saya adalah orang yang pertama kali kuburnya dibukakan oleh Allah dan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Dan itu menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya dan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi, masih 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh diulangi hadis Rasulullah yang tentang tadi, innallaha la yuhibbu tadi, Ustaz? Yang hadis tentang Innallaha la yuhibbu. Tadi jaringan saya hilang, Ustaz. tentang apa itu? Yang pertanyaan dari Ustaz apa tadi? Lupa saya. Ya dah. Jadi innallaha yuhibbul atqiya'a al-akhfiya. Bukan la yuhibbu, la innallaha yuhibbu. Innallaha yuhibbu al-atqiya'a al-akhfiya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, al-akhfiya, yang dia itu tersembunyi. Nah, tersembunyi artinya di hadapan masyarakat dia dianggap orang biasa, kayaknya petani biasa atau dia pedagang biasa, bukan seorang ustadz, bukan seorang syaikh, bukan seorang kiai, tetapi sesungguhnya dia adalah waliullah. Orang-orang seperti itu jumlahnya sangat banyak. Dan mereka adalah orang-orang mulia. Di antara mereka
jasadnya di antara sebagian para wali itu jasadnya masih utuh, tidak dimakan oleh tanah. Tadi berbicara tentang bahwa sering ditemukan dalam sebuah pemakaman ketika ada pemindahan makam, ada di antara mereka yang nggak dikenal, tetapi jasadnya masih utuh. Karena untuk masih utuhnya itu tidak disyaratkan bahwa dia wali yang terkenal, tetapi bisa jadi dia adalah wali yang akhfiyah. Saya kira sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan kita membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Asari, tunggu sebentar. Yai Asari. Ada yang panggil Yai. Yai itu dulu itu kirim apa ya? Kirim amalan yang dajjal itu loh ya, yang biar nggak terkena fitnah dajjal itu tolong dikirim lagi ya. Insya Allah nanti lewat admin ya. Iya. Ini juga Terima kasih. biar rajin Ya. Matur suwun. Bunda. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada Yai Asy'ari yang sudah menyempatkan waktunya hadir di room ini berbagi ilmu dengan kami. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kami menjadi ladang pahala untuk beliau dan menjadi amal zariah untuk beliau. Dan terima kasih pula kepada teman-teman semua yang sudah hadir di room ini dengan niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat buat kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir bersama kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita pada malam hari ini saya nyatakan selesai. Untuk lebih sempurnanya majelis kita, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya suaranya?